Selamat siang, salam sejahtera. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Ibu Lamtarida Desi dari SMA Negeri Olahraga Sriwijaya. Kali ini kita bertemu dalam kelas online PAL TV pada mata pelajaran Sosiologi. Materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah tentang mobilitas sosial. Materi mobilitas sosial dan pembahasan soal dapat anak-anak lihat dalam Harian Sumatera Express hari Kamis 19 November 2020. Silahkan anak-anak persiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, dapat menghubungi nomor 0711 38 0022. Ikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Dan kita akan mulai materi hari ini. Materi yang akan Ibu sampaikan adalah mobilitas. Silahkan anak-anak sebelumnya untuk melihat tayangan berikut ini. Terlihat di dalam gambar bahwa terjadi ketimpangan sosial. Pernahkah anak-anak terfikirkan oleh anak-anak mengapa di dalam masyarakat terjadi ketimpangan sosial? Dan mengapa di dalam masyarakat terdapat perbedaan posisi-posisi sosial di dalam masyarakat? Dan mengapa sebagian besar individu berlomba-lomba mensejahterakan kehidupan untuk mendapatkan tempat terhormat di dalam masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan konsep sosiologi yang dikenal dengan mobilitas sosial. Lalu, apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial di dalam bahasa Latinnya yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau mudah bergerak. Banyak ahli sosiologi yang memberikan definisi mengenai mobilitas sosial. Di antaranya dapat anak-anak lihat di dalam koran Harian Sumatera Express, yaitu William Cornburn, kemudian Paul B. Horton, dan Bruce C. Cohen. William mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosial dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Dari beberapa tokoh sosiologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perubahan kelas sosial individu atau kelompok, baik ke atas maupun ke bawah, yang berdampak pada pemberian kelas baru pada individu atau kelompok tersebut. Atau dapat kita juga katakan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan status atau kedudukan dari individu atau kelompok-kelompok yang berusaha untuk meraih kedudukan yang diharapkan. Mobilitas sendiri dapat dibedakan berdasarkan tipenya dan berdasarkan ruang lingkupnya. Bentuk mobilitas sosial tersebut berdasarkan tipenya dibedakan menjadi 3. Yang pertama horizontal, kedua vertikal, dan ketiga lateral. Sedangkan berdasarkan ruang lingkupnya, mobilitas dibedakan menjadi 2, yaitu antar generasi dan intergenerasi. Kita dapat melihat penjelasannya lebih lanjut, yaitu yang dimaksud dengan mobilitas horizontal, mobilitas sosial horizontal, yaitu gerakan perpindahan status dan kedudukan seseorang menuju status dan kedudukan baru yang sama. Contoh, misal, Ibu Lydia, dia dipindah tugaskan mengajar menjadi guru SMK. Jadi artinya di sini ya anak-anak, bahwa tidak ada perubahan status dan kedudukan Ibu Lydia, karena Ibu Lydia masih tetap menjadi guru jabatannya. Bentuk yang kedua yaitu mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal ini yaitu mobilitas sosial di mana perpindahan status sosial individu atau kelompok yang bisa naik dan juga bisa turun. Atau di dalam
Istilahnya disebut dengan social climbing dan social sinking. Social climbing gerak perpindahan statusnya dan kedudukannya lebih tinggi, sedangkan social sinking gerakan perpindahan status dan kedudukannya lebih rendah. Dapat kita contohkan bahwa social climbing itu misal Ibu Ani yang mendapatkan kenaikan pangkat, kemudian pelantikan seorang guru menjadi kepala sekolah. Sementara contoh dari social sinking seperti orang yang kena PHK. Bentuk yang ketiga yaitu mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral adalah perpindahan status sosial dan kedudukan individu, tapi dia berupa pergerakan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Mobilitas sosial lateral itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu permanen dan tidak permanen. Mobilitas sosial lateral permanen yaitu mobilitas sosial di mana seorang itu tetap di dalam jabatannya. Sedangkan tidak permanen yaitu mobilitas di mana bersifat sementara. Contoh dari lateral permanen ini misalnya individu yang melakukan urbanisasi atau transmigrasi. Sedangkan yang tidak permanen yaitu seperti arus mudik yang kalau kita berkunjung pada saat untuk menjalin silaturahmi ke rumah saudara pada hari raya. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial intragenerasi dan antargenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi yaitu mobilitas di mana yang terjadi dalam satu generasi atau dapat kita katakan yaitu terjadi pada individu itu sendiri, di mana sifatnya bisa mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan mobilitas antar generasi yaitu mobilitas yang terjadi dalam dua generasi atau lebih yang juga sifatnya bisa mengalami kenaikan atau penurunan. Di sini anak-anak bisa lihat contoh mobilitas sosial intragenerasi tersebut. Misalnya saja si Erawan lulus kuliah di Fakultas Komunikasi Unsri. Kemudian dia bekerja sebagai wartawan. Karena kegigihan dari Erawan, dia diangkat menjadi redaktur berita. Dan karena kemampuannya yang berkembang, akhirnya si Erawan dipromosikan menjadi pemimpin redaksi harian Sumatera Express. Sementara contoh mobilitas sosial antar generasi, yaitu dapat anak-anak lihat pada tayangan berikut ini, yaitu di mana terjadi pada dua generasi atau lebih. Di sini ada 3 generasi, di mana kakeknya adalah pedagang keliling, kemudian ayah guru, dan sementara anaknya adalah pengusaha. Dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa mobilitas sosial antar generasi yang terjadi adalah antar generasi naik. Untuk pemahaman anak-anak, kita dapat mencoba latihan soal. Di sini kita tampilkan soal nomor 1. Coba anak-anak lihat tayangan gambar tersebut. Di sini anak-anak bahwa terjadi mobilitas yang gambarnya adalah dua generasi, di mana ayah dan ibu sebagai pedagang besar, kemudian anaknya pedagang keliling. Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial yang sesuai adalah A. Vertikal turun, B. Intragenerasi naik, C. Antargenerasi naik, D. Intragenerasi turun, dan E. Antargenerasi turun. Dan jawabannya adalah E. Mengapa jawabannya adalah E? Pada soal tersebut, kedua orang tua bekerja sebagai pedagang besar dan memiliki 2 orang anak, di mana satu anak bekerja sebagai pedagang keliling dan satunya lagi belum bekerja. Artinya ini menunjukkan mobilitas sosial antar generasi turun. Mobilitas antar generasi adalah perbedaan status sosial di antara beberapa generasi, yaitu orang tua dengan anak.
Baiklah anak-anak, kita jeda sebentar. Setelah segmen berikutnya kita akan lanjutkan tetap di kelas online PAL TV. Terima kasih anak-anak masih tetap berada dalam kelas online. Kita lanjutkan soal nomor 2. Ilham adalah seorang warga negara A. Karena berbagai pertimbangan kondisi politik di negara tersebut, kemudian ia pindah menjadi warga negara B. Perpindahan tersebut merupakan mobilitas sosial yang didorong oleh faktor A. Perbedaan fertilitas, B. Status sosial, C. Struktur pekerjaan, D. Individu, E. Situasi politik. Dan jawabannya adalah E. Jadi soal nomor 2 ini adalah membahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Perpindahan yang terjadi pada kasus di atas, yaitu Ilham, merupakan mobilitas sosial yang didorong oleh faktor situasi politik. Hal tersebut dapat dilihat dari soal, yaitu situasi politik yang tidak kondusif di negara A, sehingga menyebabkan Ilham pindah ke negara B. Soal nomor 3. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, seorang guru yang berusaha meningkatkan kompetensi dan prestasi akhirnya dapat memperoleh kenaikan jabatan menjadi kepala sekolah. Yang kedua, Leo sekolah di Fakultas Keguruan karena ingin menjadi guru yang mengajar di sekolah menengah atas. Yang ketiga, Fadil belajar dengan sungguh-sungguh dalam kuliah. Akhirnya berhasil menjadi dokter. Faktor pendorong mobilitas sosial pada contoh tersebut adalah A. Pendidikan, B. Stratifikasi, C. Ekonomi, D. Demografi, E. Politik. Dan jawabannya adalah A. Masih dengan clue yang sama, yaitu mengenai faktor pendorong mobilitas sosial. Ketiga ilustrasi dalam soal tersebut berkaitan dengan pendidikan, yang artinya bahwa akses pendidikan yang diperoleh individu dapat mempermudah melakukan pergerakan atau mobilitas ke atas. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu nomor 4. Suminta melanjutkan kuliah jurusan dakwah di salah satu perguruan tinggi negeri berbasis agama. Semasa kuliah, Suminta sudah sering mengisi kajian-kajian di pusat pendampingan rohani. Setelah lulus, Suminta sering diminta mengisi kajian dan khotbah di stasiun radio dan televisi. Berdasarkan ilustrasi, saluran mobilitas yang digunakan Suminta adalah A. Agama dan ekonomi, B. Pendidikan dan agama, C. Pendidikan dan ekonomi, D. Agama dan politik, E. Politik dan pendidikan. Dan jawabannya adalah B. Saluran mobilitas yang ditempuh Suminta adalah lembaga pendidikan dengan cara melakukan kuliah dan lembaga keagamaannya yaitu sebagai pengisi acara kajian dan khotbah di stasiun radio dan televisi. Artinya, kedua saluran tersebut mampu meningkatkan status sosial Suminta di lingkungan masyarakat. Kita lanjutkan nomor 5. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang sederajat. Berikut ini yang bukan merupakan contoh mobilitas sosial horizontal adalah A. Perpindahan tempat tinggal, B. Berganti keyakinan, C. Promosi jabatan, D. Beralih kewarganegaraan, dan yang E. Rotasi pekerjaan. Jawabannya adalah C. Mobilitas sosial horizontal adalah pergerakan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain atau kedudukan sederajat. Contoh mobilitas sosial horizontal adalah beralih kewarganegaraan, rotasi pekerjaan, berganti keyakinan, dan perpindahan tempat tinggal. Sementara itu, promosi jabatan merupakan mobilitas sosial vertikal
karena menunjukkan perpindahan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi anak-anak di sini dijelaskan bahwa yang bukan merupakan mobilitas sosial horizontal, sehingga jawabannya adalah promosi jabatan. Kita lanjutkan soal nomor 6. Kelompok Karang Taruna mulai tertarik merintis bisnis cenderamata masa kini. Bisnis tersebut sukses menarik perhatian publik. Banyak wisatawan tertarik membeli cenderamata tersebut. Perkembangan bisnis cenderamata masa kini mendorong komunitas pemuda lain turut merintis bisnis tersebut. Dampak mobilitas sosial yang dilakukan oleh kelompok Karang Taruna tersebut bagi komunitas pemuda lain adalah A. Mempercepat proses perubahan sosial dalam masyarakat. B. Menurunkan strata-strata sosial seseorang dalam komunitas. C. Menciptakan persaingan yang mengarah pada pertentangan. D. Mendorong seseorang untuk maju, aktif, dan kreatif. E. Meningkatkan integrasi sosial dalam masyarakat. Dan jawabannya adalah D. Mendorong seseorang untuk maju, aktif, dan kreatif. Alasannya mengapa? Karena mobilitas yang dilakukan oleh kelompok Karang Taruna dikategorikan sebagai mobilitas vertikal naik. Kesuksesan bisnis cenderamata masa kini dikembangkan oleh kelompok Karang Taruna tersebut sehingga ditandai dengan minat wisatawan untuk membeli cenderamata. Karena itu, bisnis membawa kemajuan perekonomian di kalangan komunitas pemuda tersebut. Kondisi ini mendorong komunitas lain berupaya meningkatkan kreativitas. Dengan demikian, maka jawaban D adalah yang paling tepat. Pilihan A tidak tepat karena menunjukkan dampak bagi masyarakat. Pilihan B tidak tepat karena bisnis tersebut dapat menaikkan kelas sosial. Pilihan C juga tidak tepat karena ilustrasi sosial tidak menunjukkan adanya konflik akibat keberadaan bisnis cenderamata. Adapun demikian juga dengan pilihan E juga tidak tepat karena ilustrasi tersebut tidak menunjukkan integrasi sosial. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Leo pengusaha batik dengan omset besar. Ia memiliki beberapa investasi berupa rumah, mobil, dan tanah. Keluarganya kaya sehingga membuat kagum tetangganya. Kondisi berubah setelah Pak Leo terkena kasus penipuan. Pak Leo mengikuti kebiasaan buruk temannya, yaitu bermain judi bola online. Pak Leo tertarik bermain judi online karena dianggap dapat memperoleh keuntungan besar. Bahkan Pak Leo sampai rela menjual rumah, mobil, dan tanahnya. Akibatnya Pak Leo mengalami keterbatasan ekonomi dalam kehidupannya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dampak mobilitas sosial adalah A. Meningkatkan integrasi sosial. B. Menurunkan kelas sosial keluarga. C. Mendorong seseorang untuk maju. D. Menimbulkan pertentangan dengan tetangganya. E. Mengurangi solidaritas antar anggota kelompok. Dan jawabannya adalah B, yaitu menurunkan kelas sosial keluarga. Soal nomor 7 itu kata kuncinya adalah mengenai dampak mobilitas. Akibat terkena kasus penipuan, Pak Leo mengalami mobilitas vertikal turun. Status sosial Pak Leo yang sebelumnya tinggi menjadi turun karena hartanya habis akibat kasus tersebut. Pak Leo sudah tidak memiliki harta dan kekuasaan sehingga dia mengalami penurunan kelas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan B. Pilihan A dan E tidak tepat karena ilustrasi pada soal tidak menunjukkan tentang integrasi sosial dan solidaritas sosial di dalam masyarakat. Pilihan C tidak tepat karena ilustrasi pada soal menunjukkan kemunduran Pak Leo. Adapun pilihan D tidak tepat karena ilustrasi pada soal tidak menunjukkan adanya konflik. Soal berikutnya yaitu perhatikan gejala sosial berikut. Yang pertama, adanya keterbatasan pendapatan individu atau kelompok, masyarakat masih memegang kuat adat istiadat, dan yang ketiga, diskriminasi terhadap suku bangsa atau etnik tertentu.
Yang keempat, masyarakat bersikap terbuka terhadap inovasi. Dan kelima, terhapusnya sistem kasta dalam masyarakat. Faktor penghambat mobilitas sosial vertikal ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5, dan E 3, 4, dan 5. Dan jawabannya adalah A. Jadi kata kuncinya anak-anak di situ sudah sangat terlihat bahwa faktor penghambat mobilitas sosial antara lain kemiskinan, sistem lapisan sosial tertutup, kebudayaan masyarakat, dan perbedaan kepentingan. Pernyataan angka 1 menunjukkan keterbatasan pendapat yang mengarah pada kemiskinan. Yang angka 2 menunjukkan adanya adat istiadat yang dipegang teguh berkaitan dengan kebudayaan dari masyarakat tersebut. Pernyataan yang ketiga menunjukkan diskriminasi yang menghambat mobilitas sosial kelompok yang mengalami diskriminasi. Jadi jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1, 2, dan 3. Untuk angka 4 dan 5 menunjukkan faktor pendorong mobilitas sosial. Terima kasih anak-anak karena telah setia mengikuti kelas online PAL TV pada mata pelajaran sosiologi, dan kita bertemu lagi pada sesi berikutnya hari Selasa dan Kamis. Ibu tutup ucapan selamat siang.